Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Diva Samosna dalam video pembelajaran fisika. Nah, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang relativitas khusus. Apa saja yang terdapat dalam relativitas khusus? Simak video berikut. Albert Einstein. Siapa yang nggak kenal dengan nama Albert Einstein? Albert Einstein adalah seorang fisikawan legendaris asal Jerman yang telah memberikan sebuah gebrakan dalam perkembangan fisika modern. Dan namanya menjadi terkenal setelah postulat berhasil menarik perhatian dunia fisika saat itu. Postulat Einstein tersebut dikenal dengan nama teori relativitas khusus dan relativitas umum. Teori ini dikatakan relativitas khusus karena hanya berlaku untuk kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan konstan terhadap kerangka acuan lain. Teori relativitas khusus ini terdiri dari dua postulat. Untuk hukum yang pertama, yaitu hukum-hukum fisika yang memiliki sama bentuk pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap atau disebut dengan kerangka acuan inersial. Nah, misalnya kamu sedang berdiri di depan peron stasiun kereta, sedangkan temanmu sedang berada di dalam kereta yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Menurut kamu yang diam, teman kamu yang berada dalam kereta lah yang melaju dengan kecepatan 80 km per jam. Namun, menurut teman kamu yang berada dalam kereta, dia diam, justru kamulah yang berdiri di peron stasiun yang bergerak dengan kecepatan 80 km per jam. Untuk postulat yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan kelajuan cahaya tidak bergantung pada kelajuan sumber cahaya maupun kelajuan penghambatnya. Berbeda dengan teori relativitas Newton yang menyatakan ruang dan waktu adalah mutlak. Nah, pada postulat kedua ini, Einstein menyatakan justru ruang dan waktu itu yang relatif. Dampak lain dari teori relativitas khusus ini diantaranya adalah yang pertama dilatasi waktu, kedua kontraksi panjang, ketiga relativistik massa, keempat relativistik momentum, dan kelima relativistik energi. Dilatasi atau pembakaran waktu merupakan dampak dari anggapan bahwa waktu tidak mutlak tetapi relatif. Selang waktu yang diukur dengan dua pengamat yang saling bergerak dengan kecepatan relatif akan berbeda. Dilatasi waktu dapat dihitung dengan menggunakan rumus delta T sama dengan delta T0 dikurang akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Di mana delta T adalah selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, dan delta T0 selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. Untuk yang kedua yaitu kontraksi panjang. Menurut teori ini, jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek, yang biasa disebut dengan kontraksi panjang, jika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut. Kontraksi panjang dapat dirumuskan sebagai L sama dengan 1 per gamma L0 sama dengan akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat L0, di mana L adalah panjang benda saat pengamat diam dan L0 adalah panjang benda saat diam. Yang ketiga, massa relativistik. Berdasarkan teori relativitas khusus, massa relativistik adalah massa benda yang bergerak akan lebih besar dari massa yang diam. Massa relativistik ini mengikuti persamaan M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan gamma M0, di mana M0 adalah massa jika benda keadaan diam dan M adalah massa relativistik atau massa jika benda bergerak. 4. Momentum relativistik. Setiap benda yang memiliki massa dan kecepatan pasti memiliki momentum. Jika kita menggunakan persamaan massa relativistik pada persamaan momentum, maka dihasilkan persamaan momentum yang baru, yaitu momentum relativistik. Persamaan momentum relativistik itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus P sama dengan mv sama dengan gamma M0V sama dengan M0V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat.
Dan yang terakhir, yang kelima, energi relativistik. Menurut teori relativitas khusus, energi merupakan hasil perkalian dari massa dan kuadrat kecepatan mutlak, sehingga terdapat kesetaraan antara massa dan energi. Hukum ini dikenal dengan hukum keadilan massa energi Einstein dan dapat dihitung dengan persamaan E0 sama dengan M0C kuadrat, E sama dengan gamma E0 sama dengan gamma M0C kuadrat sama dengan MC kuadrat, di mana E0 adalah energi diam dan E adalah jumlah energi. Dengan demikian, energi kinetik partikel yang bergerak relativistik atau mendekati kecepatan cahaya sama dengan selisih antara energi total dan energi diamnya, sehingga mengikuti persamaan EK sama dengan E dikurang E0 sama dengan gamma dikurang 1 E0 sama dengan gamma dikurang 1 M0C kuadrat. Bagaimana Ananda penjelasan Ibu tentang relativitas khusus hari ini? Semoga bermanfaat dan semangat terus belajarnya. Ibu tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.